Selamat pagi anak-anak semua. Mister berharap kalian berada dalam keadaan sehat dan pada pagi hari ini kita akan belajar lanjutan daripada materi yang sudah Mister jelaskan dan juga kalian sudah pelajari tentang bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah dan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati. Itu tugas yang sudah kalian kerjakan. Mister akan jelaskan lagi bagian tersebut karena itu merupakan bagian dari pembahasan kita juga, dan Mister akan menyelesaikan materi di bab 1 pada hari ini sampai pada pembahasan mengenai Yesus sebagai wahyu khusus. Apa sih maksudnya? Itu akan kita pelajari sebentar ya. Nah, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami akan belajar mengenai materi tentang Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati, dan bagaimana kami melihat kemuliaan-Mu dan bagaimana kami belajar bahwa ada bukti-bukti yang membuat kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Allah dan manusia sejati yang menebus dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami dari awal sampai kami mengakhiri pembelajaran ini. Dan ajar anak-anak kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat dalam mengikuti pembelajaran online ini Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan anak-anak memperhatikan di bukunya ya. Di bukunya itu berarti diperhatikan dari halaman 4 sampai 8. Saya akan jelaskan, diperhatikan baik-baik ya, dan minggu depan kita akan ulangan materi di bab 1 yang sudah dijelaskan semua. Jadi nggak ada alasan bilang, oh saya belum mendengar penjelasan dari Mr. Yakub. Kita sudah jelaskan baik itu lewat Meet maupun lewat video. Silahkan diperhatikan ya. Nah, oke. Yang lalu kalian sudah mengerjakan dengan baik tentang Mister menyuruh kalian untuk mencari tentang bukti-bukti keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Ya, rata-rata sudah dikerjakan dengan baik. Dan pada pagi hari ini Mister akan menjelaskan, karena itu juga adalah materi kita, bahwa ketika Yesus menjadi manusia atau datang untuk menebus kita, dia memiliki dua natur atau dua tabiat, yaitu sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Nah, tapi apa sih buktinya bahwa dia adalah Allah? Apa sih buktinya bahwa dia adalah manusia sejati? Nah, kalian sudah mengerjakan. Nah, pada pagi hari ini Mister akan jelaskan lagi bukti-bukti keilahian atau kealahan Yesus, atau bukti bahwa Yesus adalah Allah, dan bukti kemanusiaan Yesus atau bukti bahwa Yesus adalah manusia sejati yang bisa menebus dosa-dosa kita. Oke, buktinya ya, bukti keilahian Yesus. Jadi di buku kalian anak-anak semua tentu sudah menerima bahwa bukti keilahian Yesus itu didukung oleh beberapa ayat. Ya, ada 3 ayat sana. Ya, Mister nggak jelaskan lagi dari buku tersebut, karena kalian bisa membacanya. Di buku kalian ada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Kemudian adalah Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ada juga Ibrani 1 ayat 3 sampai 14. Nah, Mister sini akan menyinggung beberapa ayat lain, termasuk dari perjanjian lama yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati, atau dia adalah memiliki keilahian ketika dia menjadi manusia dalam dunia ini. Ya, jadi Mister akan menyinggung 3 ayat saja, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang pertama, ayat yang mana sih Mister yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati, atau bahwa Yesus memiliki natur atau tabiat atau keilahian? Yang pertama, Yesaya 9 ayat 5. Kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, yang mana yang mengatakan
Kan nggak ada tulisan Tuhan Yesus di sini atau Yesus. Nah, bisa dilihat dari kata anak. Anak, kemudian putra. Anak atau putra sama. Nah, anak atau putra ini tertuju kepada Yesus. Jadi Yesaya ini menubuatkan bahwa Yesus akan lahir ke dunia menjadi juru selamat manusia. Nah, dia adalah anak. Ini berarti dia ini dalam kemanusiaannya. Dia ini manusia, dia menjadi anak, jadi seorang putra. Nah, dikatakan di sini namanya disebutkan bisa langsung kepada Allah yang perkasa. Ini bukti dari perjanjian lama bahwa Yesus adalah Allah. Jelas ya? Oke, berikutnya. Yohanes 1 ayat 1. Kalau di buku kalian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Nah, bisa langsung dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loh, yang mana? Kata Tuhan Yesus ini kan nggak ada, Mister. Nah, perhatikan kata firman atau logos. Nah, kata ini tertuju kepada Yesus. Ya, Yesus juga disebut firman. Itulah nanti mengapa dikatakan dia adalah wahyu yang khusus. Ya, karena Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dan firman itu adalah Allah. Itu Alkitab yang berkata sendiri, bukan Mister Yakub atau bukan pendeta atau bukan siapapun yang berkata Yesus adalah Allah, tapi Alkitab sendiri. Nah, yang terakhir, oke, Mister sembunyikan muka Mister ya. Nah, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yang mana? Bagian yang tertuju kepada Yesus di sini. Bagian yang tertuju kepada Yesus di sini adalah Mesias, Juru Selamat, Raja kita. Nah, Mesias itu dikatakan sebagai manusia, keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Amin berarti itu benar, bukan suatu kebohongan. Oke, itu 3 ayat pendukung selain daripada ayat yang ada di buku kalian. Bisa sudah sampaikan dari perjanjian lama ada 1 dan dari perjanjian baru ada 2 ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain. Kalau Mister mau sampai itu semua mungkin waktu kita nggak cukup, sangat tidak cukup. Jadi misalnya menyampaikan beberapa saja. Nah, oke, itu dari Alkitab, bukti langsung dari Alkitab tentang keilahian Yesus. Nah, bagaimana dengan pelayanan Yesus? Dari mana ketika Yesus datang sebagai manusia, apa sih buktinya bahwa dia itu adalah Allah? Mister ingin menyinggung satu hal saja sih. Nah, satu hal yang bisa Yesus lakukan adalah dia bisa membangkitkan orang dari orang yang sudah mati. Siapakah orang itu? Pasti pernah membaca dong. Siapa? Ada di Alkitab. Ya. Nah, ada banyak hal-hal lain yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah saja. Tapi misalnya menjelaskan satu bagian saja, yaitu tentang Yesus membangkitkan orang mati, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati selain daripada pribadi yang maha kuasa, dan pribadi itu adalah Allah. Yesus adalah Allah, maka dia bisa membangkitkan orang mati. Siapa orang itu? Pasti masih ingat dong. Ya. Orang tersebut adalah dia adalah Lazarus. Nah, anak-anak bisa baca kisahnya di Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Mister kutip ayat 43 dan 44 saja. 43 dan 44. Dia bilang gini, Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ia ini tertuju kepada Yesus, ya. Ini ilustrasinya. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Jadi Lazarus yang sudah mati itu sudah beberapa hari mati, dia keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Lihat, Yesus bisa membangkitkan orang sudah mati. Siapa orang di dunia ini yang bisa membangkitkan orang sudah mati? Tidak ada.
Kalian bisa nggak percaya. Misalnya aku bisa, nggak mungkin. Jadi hanya Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati yang dalam kemanusiaannya bisa membangkitkan orang dari kematian. Kenapa? Karena dialah Allah yang Maha Kuasa dan Dia berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Hidup dan mati kita semua berada di bawah kuasa Allah. Dia berkuasa atas kematian sehingga Dia juga berkuasa untuk membangkitkan. Dan itu hanya bisa dibuat oleh Yesus. Ini salah satu bukti. Bukti lain bahwa Dia adalah Allah, Dia bisa membuat mujizat. Mujizat pertama Yesus buat adalah mengubah air menjadi anggur. Adakah orang bisa berbuat demikian? Tidak. Itulah bukti keilahian Yesus. Dan sekarang kita belajar mengenai bukti kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus ini menjadi satu, nggak terpisah-pisah. Oke? Ketika Yesus ada dalam dunia ini, ada natur manusia dan Allah sejati. Jadi dua natur itu menjadi satu. Oke, buktinya, ya, Mister tidak berpanjang lebar. Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria, sama seperti kita semua lahir dari seorang ibu, sama seperti Yesus. Dia lahir dari melalui anak darah Maria. Nah, anak darah Maria menunjukkan bahwa Maria masih gadis dan Yesus lahir bukan karena ada hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi Maria masih perawan ketika dia melahirkan Yesus. Ya. Itu bisa dibaca di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ini sama seperti manusia pada umumnya. Jadi seorang manusia harus lahir terlebih dahulu, termasuk Mister Yakub. Gak mungkin Mister Yakub langsung gede. Atau Yesus pun gak mungkin kan langsung diturunkan dari surga. Oh, ini Yesus, dia datang dari surga, tangan terangkat, turun. Oh, ini Yesus. Tidak, tapi dia lahir dari darah Maria. Itu membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Yang kedua, Yesus memiliki keturunan yang jelas, silsilah keturunan. Dia memiliki nenek moyang. Kalau di Matius 1 ayat 1 sampai 17 bisa diuraikan dari Adam, Abraham, Nuh, Sem, Daud, kemudian sampai kepada Yesus. Itu keturunan jelas, silsilah yang jelas ya. Itu bisa dibaca di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yesus mengalami pertumbuhan fisik, bertambah besar dan dewasa, sama seperti kita. Kita lahir dulu, bertumbuh secara fisik perlahan-lahan, kita 1 bulan, kemudian beranjak 2 bulan, kemudian 1 tahun, 2 tahun, sampai kita dewasa. Jadi nggak bisa langsung gede, ada prosesnya sama seperti Yesus. Bisa dibaca di Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Kemudian Yesus dapat merasakan sedih dan ketakutan. Dia menangis, berkeringat dan mengalami sakit. Nah, ketika dalam ini juga kita bisa baca dalam Lukas 22 ayat 44 ya. Nah, ketika Yesus menangis dalam kasus Lazarus tadi, karena Yesus begitu mengasihi Lazarus, dia menangis sebelum dia membangkitkan Lazarus. Itu. Misalnya aku pun bisa menangis, kalian pun bisa menangis. Karena Yesus adalah manusia sejati, dia pun bisa menangis, bisa sedih, mengalami sakit. Kemudian mengeluarkan darah dan air saat lambungnya ditikam. Ini waktu Yesus disalib dalam Yohanes 19 ayat 34. Kemudian sebagai manusia Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, sebagai manusia sama seperti kita. Saat ini misalnya aku lagi dalam ruang kelas. Tapi misalnya aku nggak bisa langsung bim seperti di film-film di film Harry Potter langsung hilang, langsung misalnya aku ada di rumah kalian misalnya. Misalnya aku melihat, kalian lagi belajar nggak bisa. Yesus pun demikian. Oke, itu bukti kemanusiaan Yesus atau bukti bahwa dia adalah manusia sejati. Jadi Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sudah ada buktinya, jadi jangan ragu lagi. Ya. Nah, tetapi meskipun Yesus adalah manusia sejati, satu saja yang membedakan kita dengan Dia. Kita sama-sama bisa merasakan sedih, kita bisa menangis, bisa marah. Ya, Yesus juga marah ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, dijadikan tempat jual beli
ternak untuk dipersembahkan. Yesus marah, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir hewan-hewan yang dijual. Tapi satu hal yang membedakan kita, dan kita harus sadar akan hal ini. Ya, di dalam kemanusiaannya, Yesus memiliki keterbatasan seperti kita, seperti yang Mister bilang tadi. Namun ia tidak berdosa dan tidak pernah sekalipun Yesus melakukan dosa. Itu jelas ya. Karena jika dia bisa melakukan dosa, berarti dia nggak bisa dong menggantikan kita di atas kayu salib ini. Tapi karena dia tidak berdosa, maka dia bisa menggantikan kita di atas kayu salib. Itu ya. Oke. Kemudian bagaimana sih Yesus dalam proses penciptaan dunia ini, dalam penciptaan manusia? Apakah Yesus ada nggak ya? Atau Yesus ini karyanya ketika manusia jatuh dalam dosa saja dia datang? Mungkin awalnya hanya Allah Bapa saja menciptakan. Apakah demikian? Apakah Yesus terlibat dalam penciptaan alam semesta dan segala isinya? Yo, terlibat nggak? Ya pasti dong. Pasti terlibat karena Yesus adalah Allah. Dia adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Jadi dia pasti terlibat. Apa buktinya? Kita baca beberapa ayat. Misalnya berikan beberapa ayat ya, seperti di buku kalian, dan misalnya akan tambahkan lagi satu ayat sebentar. Pertama dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 16. Di dalam, oleh dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk dia. Ini buktinya. Saya tidak perlu jelaskan banyak. Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Itu ya buktinya. Dan yang ini dari perjanjian baru semua. Mister singgung satu lagi dari perjanjian lama. Ayat Pamungkas yang kita bisa langsung paham. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, apa dikatakan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini jelas ya. Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita berarti ini tunggal atau jamak. Satu orang atau lebih dari satu pribadi atau lebih dari satu. Ya, ini adalah jamak. Jadi berbicara mengenai 3 kepribadian Allah. Berarti termasuk Allah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus terlibat dalam penciptaan alam semesta dan segala isinya, termasuk ketika Allah menciptakan manusia. Mister sudah pernah jelaskan ketika kalian kelas 7 ya. Mister harap kalian masih ingat. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan bahwa Yesus tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta. Mister sudah memberikan buktinya. Dia tidak perlu ragu lagi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Yesus Kristus sebagai wahyu khusus. Apa maksudnya Yesus Kristus sebagai wahyu khusus? Nah, ada 2 wahyu ya. Wahyu khusus ada 2, yaitu seperti yang Mister jelaskan di kelas 7, firman Allah yang hidup atau Yesus Kristus, dan firman Allah yang tertulis atau Alkitab. Ya. Nah, mengapa Yesus harus menjadi wahyu khusus? Kita langsung baca dari Alkitab. Apa kesaksian Alkitab tentang Yesus sehingga dia harus menjadi wahyu khusus? Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini Ibrani 1 ayat 3. Dia harus menjadi wahyu khusus karena hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Setelah Dia menyucikan kita, Dia kembali di tahtanya yang maha besar. Itulah mengapa Yesus dikatakan sebagai wahyu khusus. Jadi tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus telah menjadi manusia karena Allah ingin menyatakan diri bahwa Dia mengasihi kita. Jadi sekali lagi, kasih dan keadilan Allah digenapi dalam Yesus. Keadilan Allah menuntut bahwa dosa harus dihukum, bahwa manusia berdosa harus dihukum. Tapi Allah pun begitu mengasihi manusia. Terbukti dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di mana kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan? Ya, di atas kayu salib. Ketika Yesus memikul seluruh dosa-dosa kita. Ketika Yesus rela mati untuk penebusan sempurna segala dosa-dosa kita. Karena Yesus telah menebus secara sempurna dosa-dosa kita, maka marilah kita hidup layaknya orang-orang tebusan. Ditebus berarti kita telah dibayar. Kita ini seperti seorang budak. Kita diperbudak oleh dosa. Tapi Yesus telah menebus kita dengan cuma-cuma, dengan darah yang mahal. Karena itu kita harus hidup layaknya orang yang sudah merdeka, dimerdekakan dari dosa. Sama seperti seorang budak, ketika ada orang yang menjamin untuk membebaskan dia, menjadi penebus untuk dia, dia pasti akan senang sekali. Dia akan hidup dengan merdeka dan bebas. Nah, begitu pula dengan kita. Kita sudah dibebaskan, ditebus. Karena itu mari kita hidup layaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, layaknya orang-orang tebusan, bukan lagi budak. Ya, itu pelajaran kita pada hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah penjelasan materi. Dan demikian berakhirlah penjelasan materi pada bab 1. Nah, minggu depan kita akan ulangan dari bab 1 memakai Google Form, jadi silakan dipelajari apa sudah bisa jelaskan. Jadi jangan ada yang berkata saya tidak siap. Oke? Ya, mari kita mengakhiri kelas kita ini dan kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami selalu. Terima kasih untuk kesempatan belajar yang Kau boleh berikan kepada kami dan anak kami. Tuntunlah selalu anak kami dan berkati kami ketika kami akan ulangan pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye.